Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dengan Pak Rizky di pembelajaran PJOK, yaitu kelas 1 ya, untuk pertemuan yang ke-6 hari ini. Untuk pembelajaran kali ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 yang belum selesai. Semoga pandemi segera selesai dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasanya. Jangan lupa presensi dahulu anak-anak ya. Untuk presensi, anak-anak dapat menuliskan nama lengkap pada kolom komentar. Dan jangan lupa like dulu dan subscribe ya. Untuk hari ini, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu. Amin. Jangan lupa memakai seragam olahraga ya, serta mencuci tangan dan menjaga jarak. Jika ada yang sakit, anak-anak boleh mengikuti pembelajaran sesuai kemampuan ya. Untuk pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang bagaimana sikap berdiri yang lentur dan seimbang, serta menceritakan bagian tubuh ya yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Apakah anak-anak sudah memahami dan mempraktikannya ya? Semangat belajar dari rumah. Untuk pertemuan hari ini adalah tema 1, yaitu yang subtema 4, aku istimewa. Pada pembelajaran kedua, yaitu sikap berjalan lentur dan seimbang. Kalau kemarin itu sikap berdiri lentur dan seimbang, kalau yang hari ini adalah sikap berjalan lentur dan seimbang. Ya, kemarin berdiri, sekarang berjalan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama anak-anak ya dengan menyimak penjelasan guru, anak-anak dapat mengidentifikasi sikap berjalan lentur dan seimbang. Kemudian dengan melewati balok keseimbangan, anak-anak dapat mempraktikkan sikap berjalan lentur dan seimbang dengan tepat dan percaya diri. Nah, pada subtema 4, aku istimewa dan pembelajaran 2 ya anak-anak. Ayo mengamati. Nah, di sini amati bacaan di bawah ini. Nah, ini ada sebelumnya ada gambar ya anak-anak, ada gambar anak-anak sedang bermain nih ya di lapangan ya. Ini ada yang main ayunan, ada yang bermain balok keseimbangan, ada yang main prosotan, ini ada jungkat-jungkit ya, ada rumah pohon lah ini ya. Banyak sekali. Nah, ini ada yang lari-larian ya, ada yang lompat-lompat begitu. Nah, seru sekali ya, semoga pandemi segera selesai, kita dapat berolahraga ya, tatap muka seperti sedia kala. Nah, anak-anak di sini ya, ini kita baca dahulu. Saat bermain ya, semua riang ya. Permainan banyak macamnya ya, jadi permainan itu tidak hanya 1-2 anak-anak, tapi banyak sekali macam-macamnya. Nah, kemudian ada yang pandai bermain lompat tali, ya, ada yang bermain lompat tali. Kemudian ada yang suka meniti balok, ya, meniti itu berjalan di atas, maksudnya ya, meniti balok, ya, berjalan di atas balok, ya. Kemudian ada juga yang suka berlari, ya, berlari, suka berlari. Berbeda kesukaan tidak masalah ya, tidak masalah ya Nana, tidak masalah. Ada yang suka berlari, ada yang suka main jungkat-jungkit, ya tidak apa-apa ya. Kita harus saling menghargai ya. Kita harus saling menghargai karena berbeda kesukaan ya. Ini pada buku halaman 122 ya. Kemudian ya, selanjutnya anak-anak ya, pada halaman ini ya, ini terdapat gambar beberapa anak ya. Ini ada yang beberapa anak ya membawa sesuatu. Nah, ini sedang berjalan ya anak-anak. Ini adalah namanya balok keseimbangan ya.
Ini ada gambar beberapa anak sedang mengantri di balok keseimbangan ya. Ini mau berjalan di atas balok ini ya anak-anak. Nah, di sini ayo mencoba menitip balok, harus berhati-hati ya anak-anak, karena di sini ini ada jaraknya ya, ada tingginya di sini ya. Kita harus hati-hati. Nah, langkahkan kaki perlahan ya, harus hati-hati, makanya perlahan-lahan. Jaga tubuh tetap seimbang agar selamat sampai tujuan ya. Jadi harus hati-hati berjalan di balok keseimbangan. Kemudian, pernahkah kamu meniti balok? Apakah anak-anak sudah pernah ya? Atau yang belum ya? Lakukan bersama keluarga ya di rumah, karena kita tidak boleh belum boleh belajar tatap muka ya, tidak boleh berkerumun. Maka dari itu anak-anak belajar didampingi orang tua dari rumah. Kemudian lakukan sambil memindahkan huruf-huruf ya. Ini boleh ya anak-anak memindahkan huruf-huruf ya. Kegiatan ini bersama orang tua. Nah, orang tua mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi ciri khas yang paling menonjol ya. Nah, ini ada lanjutannya dari pembelajaran ini nanti ya. Di sini anak-anak ya, ini sedang membawa huruf ya, membawa huruf. Nah, ini menaiki sebuah berjalan di atas balok keseimbangan. Nah, sebelumnya ya anak-anak, kita ke atas dahulu ya, ke atas. Nah, ini anak-anak sedang bermain. Kemudian kita nah, ini banyak sekali ya macamnya ya anak-anak ya, ada yang bermain macam-macam. Nah, untuk lebih jelasnya ya anak-anak, nanti anak-anak dapat mengamati video dari Pak Rizky berikut ini. Oh ya, sebelum mengamati video anak-anak ya, jika tidak ada balok keseimbangan ini ya, bisa digunakan ya, seperti kayu ya, kayu yang ada di sekitar rumah, atau bilah bambu, seperti itu boleh ya anak-anak ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah ya, tidak harus menggunakan balok persis seperti ini ya, bisa menggunakan kayu. Kemudian nanti anak-anak berjalan di atas balok, kemudian anak-anak diharapkan membawa sebuah kertas ya, sebuah kertas. Di situ salah satunya ada hurufnya ya anak-anak. Ini nanti Pak Rizky tugaskan ke anak-anak berjalan di atas balok, membawa sebuah kertas dan dituliskan huruf apa saja. Nah, maksud dari huruf ini adalah cita-cita dari anak-anak ya. Misalnya ada yang memiliki cita-cita menjadi pilot. Nah, makanya di kertas ini ditulis saja huruf P ya. P artinya misalnya pilot. Nah, itu ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak membawa kertas ya, divideokan oleh orang tuanya, membawa kertas yang sudah ditulisi ya huruf satu saja, huruf depan ya, huruf depan dari cita-cita anak-anak. Misalnya P, pilot, atau T, tentara. Nah, itu ditulisi seperti itu ya anak-anak. Kemudian anak-anak berjalan di atas balok ya, kemudian menunjukkan kertas tersebut dengan menyebutkan cita-cita anak-anak semuanya ya, begitu ya anak-anak. Dan ada sedikit contoh ya gerakan dari Pak Rizky berikut ini.
Kemudian pada pembelajaran 4 yaitu masih dalam sikap berjalan lentur dan seimbang anak-anak ya. Kemudian untuk tujuannya yang pertama dengan menyimak penjelasan dari guru ya, dari Pak Rizky, anak-anak mampu mengidentifikasi sikap berjalan lentur dan seimbang dengan tepat. Kemudian setelah mengidentifikasi, anak-anak diharapkan mampu mempraktekkan sikap berjalan lentur dan seimbang melalui permainan, yaitu menelusuri jejak dengan baik ya. Nah, pada buku ini ya anak-anak pada pembelajaran 4, nah di sini terdapat gambar ya, gambar anak-anak sedang bermain menelusuri jejak ya. Di sini ada tali ya, tali-tali ya di anak-anak sedang berjalan di atas tali ya. Di sini tertulis ayo mencoba ya. Ini ayo mencoba. Udin dan teman-teman bermain menelusuri jejak. Tiap kelompok berjalan bersama-sama. Siti dan Udin berdiri paling depan. Sikap berjalan Udin dan Siti paling lentur dan seimbang. Yang lain mengikuti di belakangnya. Kemampuan ya, di sini kemampuan setiap anak berbeda-beda, namun semua bekerja sama ya. Kelompok Udin berhasil mencapai tujuan akhir, kelompok Siti tertinggal di belakang. Siti, Dayu, dan Lani tidak kecewa, semua anak istimewa ya. Pada halaman 131 ya. Semua anak-anak adalah anak yang istimewa ya. Nah, di sini gambar anak-anak sedang bermain menelusuri jejak. Begitu ya anak-anak. Untuk tali di sini dapat menggunakan tali rafia ya anak-anak sesuai dengan kondisi yang ada di rumah saja ya. Untuk lebih lengkapnya anak-anak dapat mengamati video dari Pak Rizky berikut ini. Nah, setelah mengamati video dan mempelajari pertemuan pada hari ini, jangan lupa ya sebelum berolahraga pemanasan dahulu dan setelah berolahraga melakukan pendinginan ya. Kemudian ayo mencoba ya anak-anak, ayo mencoba ya. Yang pertama tugas yang harus anak-anak lakukan yaitu memperagakan ya. Yang pertama adalah berjalan di atas balok keseimbangan ya. Tadi sudah Pak Rizky jelaskan. Kemudian yang kedua adalah melakukan permainan mencari jejak. Ya, anak-anak ada 2 tugas gerak ya. Jangan lupa direkam ya, direkam kemudian dikirim melalui WhatsApp. Boleh ya anak-anak. Pesan Pak Rizky ya. Jaga iman dengan beribadah ya, beribadah. Kemudian jaga imun dengan berolahraga ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa tetap berbakti dan patuh kepada orang tua ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jika kurang jelas, boleh bertanya kepada Pak Rizky ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi